Tanggal 12 Mei 2023 Jakarta digungkang oleh sebuah kasus yang membuat bulu kuduk merinding. Malam itu hujan deras baru saja reda, jalanan kecil di daerah Bekasi Barat masih becek dengan air menggenang. Di ujung sebuah gang sempit, sebuah kontainer sampah besar yang biasanya luput dari perhatian tiba-tiba menjadi pusat horor. Seorang pria tua bernama Pak Slamet, penjual kopi keliling yang sudah puluhan tahun mangkal di gang itu, tengah membereskan gerobaknya. Ia terbiasa melihat berbagai jenis sampah menumpuk, plastik, sisa makanan, bahkan limbah bangunan. Namun malam itu ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di samping kontainer tergeletak sebuah karung lusuh basah kuyup oleh air hujan, namun terasa berat tak wajar. Didorong rasa curiga, Pak Slamet perlahan membuka ikatan karung itu. Begitu terbuka, pandangannya membeku. Di dalamnya ia melihat potongan tubuh manusia mengerikan dan tak terbayangkan. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia segera berlari ke warung terdekat untuk menelepon polisi. Tak butuh waktu lama, Kompol Bayu Pratama bersama tim Reskrim Polres Bekasi tiba di lokasi. Garis polisi dipasang mengelilingi gang, warga sekitar yang penasaran berkerumun meski hujan rintik masih turun. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian menutup mulut karena nenggeri, sebagian lain masih tak percaya. Kondisi kuaka memperparah penyelidikan. Jejak roda, tapak kaki hingga noda darah kemungkinan besar sudah terhapus air hujan. Namun dari potongan tubuh itu tim forensik mencatat hal penting: luka potong sangat bersih menandakan pelaku menggunakan alat tajam dan memiliki keahlian tertentu. Nama-nama orang hilang di wilayah Jakarta dan Bekasi segera diperiksa, namun belum ada laporan yang kokoh. Semua masih teka-teki. Malam itu gang kecil di Bekasi yang biasanya hanya riuh oleh suara obrolan warga berubah menjadi lokasi gelap penuh tanya. Siapa korban ini, dan lebih menakutkan lagi, siapa pelaku yang cukup dingin hati untuk melakukan perbuatan sekeji itu? Keesokan paginya kawasan Bekasi Barat masih dipenuhi bisik-bisik tentang penemuan karung misterius. Warga setempat merasa tidak aman, sebagian orang bahkan tidak berani membiarkan anak-anak bermain di luar rumah. Di kantor polisi, Kompol Bayu Pratama menggelar rapat darurat. Ia menunjuk seorang penyidik muda, Ibda Rendra, untuk memimpin pencarian bukti tambahan. Tugas pertama menelusuri rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Tim segera bergerak ke warung-warung dan rumah warga yang memiliki kamera keamanan sederhana. Beberapa rekaman memang kabur karena hujan deras, namun ada satu potongan video yang menarik perhatian. Tepat pukul 6 malam terlihat sosok pria membawa karung besar melintas di gang. Hujan membuat wajahnya tidak jelas, namun dari gerak tubuhnya terlihat ia cukup terbiasa mengangkat beban berat. Sementara itu tim forensik melanjutkan pemeriksaan. Mereka memastikan bahwa potongan tubuh tersebut milik seorang perempuan dewasa sekitar 35 tahun. Kat kuku berwarna merah marun masih menempel rapi, memberi gambaran bahwa korban adalah seseorang yang memperhatikan penampilan. Sore harinya seorang perempuan tua bernama Bu Sumarni datang ke kantor polisi. Wajahnya penuh kecemasan, matanya sembab. Ia melaporkan bahwa putrinya Siti Rahmawati sudah menghilang lebih dari 1 minggu. Biasanya Rahmawati selalu memberi kabar jika bepergian, namun kali ini benar-benar sunyi. Saat melihat kat kuku yang disebut polisi, Bu Sumarni terisak. Rahmawati memang gemar mewarnai kukunya dengan warna merah marun. Kompol Bayu menatap foto Rahmawati yang diberikan ibunya. Hati kecilnya mulai menyimpulkan kemungkinan besar potongan tubuh itu adalah milik perempuan muda ini. Namun masih diperlukan uji DNA untuk memastikan. Tim segera bergerak ke rumah kontrakan Rahmawati di daerah Bekasi Utara, tempat ia tinggal bersama suaminya, Andi Saputra, dan seorang putri kecil berusia 5 tahun. Para tetangga menceritakan bahwa rumah tangga mereka sering terdengar sekok. Belakangan ini pertengkaran semakin keras hingga larut malam. Tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Malam itu Kompol Bayu dan Ibda Rendra mendatangi rumah Andi. Suasana rumah sepi, hanya lampu depan yang menyala redup. Andi membuka pintu dengan wajah datar seakan tidak ada yang terjadi. Saat ditanya keberadaan istrinya, ia menjawab singkat, "Rahma sudah pergi. Katanya ingin meninggalkan rumah ini. Saya tidak tahu dia di mana." Jawaban itu membuat ruangan hening sejenak. Bayu menatap lekat-lekat ekspresi Andi. Tidak ada tanda kesedihan, tidak ada nada panik. Justru ketenangan dingin itulah yang menyalakan alarm kecurigaan dalam benak penyidik. Kasus ini baru saja membuka babak baru. Malam semakin larut ketika tim penyidik meninggalkan rumah kontrakan Andi. Kompol Bayu Pratama tidak puas dengan jawaban suami itu. Ia memutuskan untuk menugaskan beberapa anggota berjaga di sekitar rumah, mengawasi setiap gerak-gerik Andi Saputra. Keesokan paginya hasil pemeriksaan DNA tiba di laboratorium forensik. Tes itu memastikan bahwa potongan tubuh yang ditemukan memang milik Siti Rahmawati. Kabar ini menghancurkan harapan terakhir Bu Sumarni. Ia menangis terseduh-seduh di kantor polisi memohon agar keadilan ditegakkan bagi putrinya.
Kompol Bayu menenangkan beliau dengan janji tegas pelaku tidak akan lolos. Sementara itu tim kembali menyisir daerah sekitar Bekasi. Seorang petugas kebersihan melaporkan telah menemukan sebuah karung lain di tepi Kali Malang sekitar 3 km dari lokasi awal. Ketika dibuka isinya membuat bulu kuduk berdiri potongan tubuh lain yang diyakini juga milik Rahmawati. Pelaku jelas berusaha memeka bela jasad korban untuk menghilangkan jejak. Namun semakin ia mencoba menyembunyikan semakin banyak bukti yang terbuka. Di tengah kebuntuan sebuah kesaksian polos dari anak kecil mengubah arah penyelidikan. Putri Rahmawati yang berusia 5 tahun Nadia bermain di rumah neneknya. Dalam obrolan spontan ia berkata liri bapak Masaki Budi Panci besar aku takut. Kalimat itu membuat semua orang dewasa tersekat. Polisi segera mencatat kesaksian tersebut sebagai petunjuk penting. Tidak lagi sebatas dugaan, kini ada indikasi kuat bahwa tindakan keji itu terjadi langsung di rumah kontrakan mereka. Malam harinya Bayu segera mengajukan surat izin penggeledahan darurat. Saat pintu dapur rumah Andi dibuka, aroma menyengat campuran bahan kimia dan sesuatu yang aneh menusuk hidung. Di atas kompor masih ada panci besar dengan noda mencurigakan. Tim laboratorium mengambil sampel cairan serta sisa kerak dari dasar panci. Hasil awal menunjukkan jejak darah manusia. Semua bukti semakin mengarah ke satu orang, Andi Saputra. Pagi berikutnya suasana di Polres Bekasi tegang. Semua bukti awal dina temuan potongan tubuh hingga panci berisi noda darah sudah cukup untuk menaruh Andi Saputra sebagai tersangka utama. Namun Kompol Bayu Pratama tidak ingin gegabah. Ia tahu pengakuan langsung dari pelaku akan menjadi kunci. Andi dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Di ruang interogasi ia duduk tenang dengan tangan terlipat seakan tidak ada beban. Ibda Rendra mulai mengajukan pertanyaan dasar, sejak kapan istri Anda pergi? Andi menjawab singkat, sekitar seminggu lalu. Dia bilang bosan dengan kehidupan kami. Nada datarnya membuat para penyidik semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Bayu lalu meletakkan sebuah foto di atas meja foto potongan kuku merah marun milik Rahmawati. Tatapan Andi sedikit berubah namun ia cepat menunduk. Kalau Anda benar tidak tahu keberadaan istri, bagaimana menjelaskan ini? Tanya Bayu tegas. Andi tetap bersikeras bahwa istrinya pergi bersama pria lain. Ia bahkan menyebut nama seorang kenalan lama Budi Santoso sebagai orang yang mungkin terlibat. Namun alibi Budi segera terbukti kuat, ia berada di luar kota pada hari kejadian. Upaya Andi menggalikan kecurigaan pun kandas. Di sisi lain, hasil laboratorium memastikan bahwa sisa cairan di dalam panci memang mengandung DNA Rahmawati. Bukti ini mempersempit ruang gerak Andi. Ketika jam pemeriksaan berlanjut hingga larut malam, ekspresi dinginnya mulai retak. Bayu menunjukkan catatan keterangan kecil dari putrinya Nadia, bapak Masaki Budi Panci besar. Kalimat polos itu bagaikan palu goda menghantam pertahanan terakhir. Tangan Andi bergetar, keringat dingin menggukur dari pelipisnya. Setelah lebih dari 6 jam interogasi, akhirnya ia menunduk, suara parau keluar, ya saya yang melakukannya. Ruangan hening. Bayu menatapnya tajam, menyadari bahwa inilah awal dari pengakuan panjang yang akan membuka tabir kegelapan kasus ini. Suasana ruang interogasi semakin menegang setelah pengakuan awal Andi Saputra. Kompol Bayu Pratama memberi isyarat agar rekaman video tetap berjalan. Ia ingin setiap kata terdokumentasi. Dengan suara berat Andi mulai menceritakan malam tragis itu. Menurut pengakuannya, pertengkaran hebat terjadi ketika Rahmawati menyatakan ingin bercerai dan membawa Nadia pergi. Kata-kata itu memikul emosi Andi. Ia merasa dikhianati, dipermalukan dan kehilangan kendali. Dalam kemarahan ia mengambil pisau dapur. Segalanya terjadi begitu cepat. Rahmawati terjatuh dan Andi panik melihat darah di lantai. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan, hanya takut semua orang akan tahu, ukapnya lirih. Dalam kepanikan ia berusaha menghilangkan jejak. Bagian tubuh yang mudah disembunyikan ia masukkan ke karung dan dibuang ke tempat sampah maupun sungai. Tetapi ada bagian lain yang membuatnya kebingungan. Lalu muncul ide kelam merebusnya dalam panci besar, berharap semuanya hancur dan tidak ada yang tersisa. Andi menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis tertahan. Saya tidak bermaksud, tapi saya juga tidak bisa berhenti, katanya pelan. Bayu menatapnya dingin. Ia tahu bahwa alasan tidak bisa mengendalikan diri tidak akan pernah membenarkan tindakan keji tersebut. Semua detail yang diungkapkan Andi hanya menambah bukti bahwa tindakannya dilakukan dengan kesadaran penuh meski dilandasi emosi. Di luar ruang interogasi, tim penyidik menghela napas panjang. Kasus ini bukan sekadar kekerasan rumah tangga, ini adalah tragedi yang merenggut nyawa seorang istri dan meninggalkan trauma mendalam bagi seorang anak kecil. Dengan pengakuan ini, berkas perkara resmi dinaikkan menjadi kasus pembunuhan berencana dengan tingkat kejahatan berat. Berita penangkapan Andi Saputra menyebar cepat ke seluruh Bekasi.
Media lokal menurunkan headline besar sementara warga sekitar rumah kontrakan Rahmawati masih tidak percaya bahwa tragedi sekeji itu bisa terjadi di lingkungan mereka sendiri. Di gang kecil tempat karung pertama ditemukan suasana masih mencekam. Warga menutup pintu lebih ketat dari biasanya, anak-anak dilarang bermain di luar. Beberapa tetangga Rahmawati berkumpul di warung kopi membicarakan kasus ini dengan suara pelan seakan takut bayangan gelap masih berkeliaran. Padahal dulu mereka terlihat keluarga biasa, ujar seorang ibu. Kadang memang terdengar cekok, tapi siapa sangka akhirnya begini. Sementara itu tim penyidik terus mengumpulkan bukti tambahan. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa pisau dapur yang ditemukan di rumah Andi memiliki berkah darah yang identik dengan DNA Rahmawati. Potongan pakaian korban juga ditemukan di saluran pembuangan belakang rumah. Semua semakin memperkuat dakwaan. Kompol Bayu Pratama menggelar konferensi pers. Dengan wajah tegas ia menyampaikan bahwa kasus ini akan diproses sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan dalam rumah tangga apalagi sampai merenggut nyawa. Kami akan pastikan pelaku mendapat hukuman setimpal lukapnya. Kata-kata itu menimbulkan kelegaan sekaligus duka. Bagi Bu Sumarni, ibu Rahmawati, keadilan memang penting, tapi kehilangan putrinya tetaplah luka yang tidak bisa tertutup. Ia hanya memeluk kuku kecilnya Nadia yang kini menjadi saksi bisu tragedi rumah tangga. Masyarakat Bekasi menjadikan kasus ini bahan renungan. Banyak yang mulai berani berbicara tentang pentingnya melaporkan kekerasan domestik sejak dini. Lembaga swadaya masyarakat turun tangan memberikan pendampingan psikologis bagi Nadia agar ingatan buruk itu tidak terus menghantui masa depannya. Di balik semua hiruk-pikuk, Bayu duduk termenung di ruang kerjanya. Ia tahu tugas belum selesai. Persidangan akan segera digelar dan ia harus memastikan semua bukti tersusun rapi agar tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos. Hari persidangan akhirnya tiba. Pengadilan Negeri Bekasi dipenuhi warga sejak pagi. Di luar gedung ratusan orang berkerumun, sebagian membawa poster bertuliskan "Hentikan Kekerasan Rumah Tangga". Di ruang sidang suasana sunyi mencekam. Andi Saputra digiring masuk dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Di sisi lain Bu Sumarni duduk sambil menggenggam tangan kecil kukunya Nadia. Air matanya tak henti menetes setiap kali mengingat putrinya yang kini tiada. Jaksa penuntut membakakan dakwaan dengan tegas pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara keji disertai upaya menghilangkan jejak. Bukti yang diajukan hasil uji DNA potongan tubuh, pisau dapur, panci berisi sisa cairan, dan tentu saja pengakuan langsung dari terdakwa. Ketika hakim memberi kesempatan untuk berbicara, Andi hanya menunduk. Dengan suara lirih ia berkata, "Saya menyesal tapi semua sudah terlambat." Pengacara pembela mencoba meminta keringanan hukuman dengan alasan emosi sesaat. Namun majelis hakim menilai tindakan terdakwa sudah melewati batas, menunjukkan niat yang jelas dalam menghilangkan nyawa. Setelah melalui sidang panjang, hakim akhirnya membakakan putusan pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa Andi Saputra atas tindak pidana pembunuhan berencana. Ruangan seketika riuh. Sebagian warga bertepuk tangan lega sementara tangisan Bu Sumarni kembali peka. Ia memeluk erat Nadia, berbisik bahwa ayahnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat Indonesia bahwa kekerasan yang dibiarkan, pertengkaran yang tidak diselesaikan bisa berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa dan meninggalkan trauma panjang. Kasus tragis ini memberi kita pelajaran berharga bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah menjadi solusi. Cemburu, tekanan ekonomi, dan pertengkaran kecil jika dibiarkan menumpuk tanpa komunikasi sehat dapat berubah menjadi bencana yang merenggut nyawa. Pelajaran penting yang harus kita ingat: kendalikan emosi. 1 menit amarah bisa menghancurkan masa depan keluarga. Belajar mendengarkan. Setiap masalah rumah tangga seharusnya dibicarakan dengan tenang, bukan dengan tangan atau senjata. Berani mencari bantuan. Jika melihat atau mengalami kekerasan domestik, jangan diam. Laporkan atau cari pertolongan sebelum semuanya terlambat. Kebahagiaan keluarga lahir dari rasa saling percaya, saling menghormati, dan kasih sayang. Jika salah satu hilang, kehancuran bisa terjadi kapan saja. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa satu tindakan keliru bisa menimbulkan luka seumur hidup bagi anak-anak yang tidak berdosa. Jika cerita ini membuat Anda merenung, silakan tekan tombol like, bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar tentang pentingnya mencegah kekerasan rumah tangga. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung, penuh empati, dan berani melawan kekerasan. Dengan begitu tidak ada lagi tragedi seperti yang dialami Rahmawati dan setiap rumah bisa kembali menjadi tempat yang aman dan penuh cinta.